Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Iin, saya pendamping sosial SDM PKH Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan ini saya akan mensimulasikan model 1 sesi 2 langkah kelima, yaitu berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak poin 1 sampai 6. Baiklah ibu-ibu, kali ini kita akan membahas tentang cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Baiklah, di sini ada dua poster. Yang pertama, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Dan yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak untuk usia 2 sampai 8 tahun. Oke, kita bahas poster yang pertama, yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Itu ada 4 ya ibu-ibu ya. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Maksudnya di lingkungan anak itu jangan sampai ada bahaya sedikit pun. Contohnya kalau ibu-ibu menaruh barang pecah belah di sembarangan, itu akan membahayakan buat anak. Yang keduanya, membatasi anak menonton TV. Jadi ibu-ibu jangan membiarkan anak itu terus-menerus menonton TV, karena itu akan membahayakan untuk matanya. Lalu yang ketiganya, mengalihkan perhatian anak. Maksudnya di sini apabila anak-anak ibu itu menangis secara terus-menerus dan meminta apa yang diinginkannya, jangan langsung diiyahkan, tapi tolong dialihkan dulu. Tapi alihkannya itu harus ke yang positif. Jangan contohnya lagi nangis-nangis, ya ayolah kita jajan, itu jangan ya ibu-ibu. Tapi tolong alihkan ke yang positif. Contohnya tuh, lihat ada pelangi nak di sana, seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi ada poin positifnya. Yang keempatnya yaitu menjelaskan akibat perilaku buruk. Jadi ibu-ibu apabila ada anak yang melakukan perilaku buruk, itu harus dijelaskan akibatnya. Contohnya kalau anak-anak itu berbohong, akibatnya apa ibu-ibu? Oh iya, betul Ibu Mimin. Akibatnya yaitu apabila si anak itu berbohong, pasti orang itu tidak akan percaya lagi pada anaknya. Seperti itu ya ibu-ibu. Lalu sekarang yang poster kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama tadi seperti yang di usia di bawah 2 tahun ya. Akibatnya seperti itu. Kita menjelaskannya, memberitahunya apa akibatnya apabila kita melakukan perilaku buruk itu. Lalu yang keduanya, membuat aturan bersama anak. Nah, untuk poin aturan ini harus ada kesepakatan antara anak sama orang tua. Jangan semena-mena karena kita orang tua, kita melakukan aturan seenaknya saja tanpa kesepakatan dengan anak. Yang ketiganya yaitu memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Biarkan si anak itu menenangkan diri dulu dari emosinya. Kalau si anak itu melakukan kesalahan atau perilaku buruk itu, biarkan mereka berpikir dulu kenapa mereka melakukan seperti itu. Jangan langsung dimarahi atau sebagainya. Untuk yang keempatnya yaitu mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi untuk yang keempat ini, acuhkan saja apabila anak itu hanya ingin perhatian dari kita. Kita sudah repot, terus si anak menginginkan perhatian dari kita, acuhkan saja selama itu masih dalam tahap tidak bahaya. Seperti itu ya ibu-ibu. Sampai sini bagaimana ibu-ibu? Kalau dipahami atau ada yang mau menambahkan, menyanggah atau bertanya, silahkan. Bagaimana? Cukup? Baiklah, kalau cukup kita akan beralih ke tayangan yang sebelah kanan saya. Oke, kalau begitu. Baiklah ibu-ibu, kita lihat tayangan yang berikut ini.
kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri, temanmu Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, nak. Kamu menggambari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Baiklah ibu-ibu, dari tayangan ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Silahkan ibu-ibu kemukakan pendapatnya. Oke, bagaimana Ibu Ice? Baiklah, yang lain? Ibu Aminah? Oke, bagaimana? Baiklah, yang lain ada lagi? Oke. Ada lagi, Bu? Baiklah, dari tayangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ibu Lili bersikap lembut kepada Ita, meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang keduanya, Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Bu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat untuk tindakannya itu. Seperti itu ya ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, bagaimana materi yang saya sampaikan? Ada yang belum memahami atau mau menambahkan pendapatnya? Cukup? Cukup ibu-ibu? Oke, kalau cukup, kalau dirasa cukup, poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.